Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat podcast dimanapun Anda berada. Sekarang kita berada di podcast Muhabat, di channel Muhabat TV, saluran inspirasi untuk generasi muda. Baik, kali ini bersama saya Joko Wiono sebagai moderator, dan sekarang kita sedang kedatangan tamu istimewa dari PDM Lampung Selatan, Ustadz Hamid Swasono. Beliau merupakan anggota dari Majelis Pembinaan Kader Sumber Daya Insani atau MPKSDI. Assalamualaikum Ustadz Hamid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ustadz di tempat kami di Muhabat TV MA Muhammadiyah Batu Liman Indah. Sekarang kita di season acara podcast. Jadi mengenai Majelis Kader, ngomong-ngomong kemarin kan sudah rapat kerja di wilayah MPKSDI ini kemarin sudah rapat kerja, dan beliau ini sebagai peserta Jadi setelah pulang itu kan kami yang di sini itu punya pikiran pasti nanti pulang membawa dokumen, membawa file, membawa duit. Duit ini yang kira-kira nanti itu akan dibagikan kepada kami. Dan ini alhamdulillah sudah hadir di studio kami undang di sini untuk mengobrol seputar kemarin waktu rapat kerja MPKSDI wilayah Lampung. Nah, langsung saja Pak Ustadz kemarin yang dirapat pengen tahu sekilas gitu apa yang disampaikan. Jadi kemarin itu yang menjadi fokus utama dalam rapat kerja wilayah MPKSDI itu apa kira-kira? Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai fokus jadi apa titik terberat yang harus dilaksanakan untuk Majelis Pembinaan Kader Wilayah yang kebetulan kemarin dihadiri langsung oleh Pembinaan Kader Pusat Bapak Dr. Ihsan Iya, dari PP itu Iya, dari Pembinaan Pusat juga. Kemudian beliau juga sebagai wakil rektor di UMM yang baru ini. UM Metro. UM Metro bukan UM Malang ya. Ya, lanjut. Ya, UM Metro. Tentunya kemarin ini termasuk ide yang bagus ketika saya pulang dari Raker, kemudian ada inisiatif untuk apa sih yang didapat gitu. Yang pertama yang didapat membawa apa, yaitu membawa beban, Mas. Iya, beban. Kok malah bawa beban? Tentunya beban itu artinya beban amanah yang harus kita emban untuk apa? Yaitu untuk mengembangkan kembali meningkatkan kembali proses perkaderan di daerah masing-masing. Dan kemarin telah dilalui bahwasanya tentunya pimpinan pusat itu kan tidak tahu masalah di masing-masing daerah. Iya, benar sekali. Maka kemarin dari masing-masing daerah itu supaya menuliskan apa sih masalah-masalah, beban-beban yang ada atau kendala-kendala yang ada di masing-masing daerah gitu. Tentunya kan berbeda-beda. Iya, benar sekali. Nah, maka setelah disebutkan dari masing-masing daerah, kemudian Pak Muhammad Ihsan kemarin bersama pemateri kedua yaitu Ustadz Rahmat Santosa yang beliau juga kader dari Candipuro dari sini juga memberikan penjelasan tentang bagaimana ketika mendapatkan sebuah tantangan di masing-masing daerah. Yang intinya begini, sebenarnya di masing-masing daerah tersebut tantangannya itu tidak begitu jauh-jauh, masih satu lingkup lah gitu. Jadi tantangannya itu menitiknya itu yaitu yang pertama, salah satunya yaitu ada semacam ortom yang di situ untuk menjaring kader-kader di persyarikatan Ya, jadi di Muhammadiyah itu sebenarnya sudah lengkap. Lengkapnya apa? Bagi yang hobi berbisnis, ya kan, di Muhammadiyah ada majelis ekonomi. Pemberdayaan itu juga masuk itu. Terus kemudian contoh ada juga yang hobinya fisik atau olahraga ya kan. Di kita juga ada tapak suci kan. Bener. Kemudian ada kokam yang hobinya ngepam ya kan. Dan kemarin alhamdulillah dari Lampung Selatan itu justru menjadi daerah yang termasuk unggul di bidang
perkaderan ya di bidang ortomnya itu tadi. Termasuk kemarin saya sampaikan ya target di Candipuro sendiri ya di Kecamatan Candipuro itu 50 kokam yang baru. Iya, ya. Oh, Ya. waktu apel siaga kemarin Tan ya? Ya, Ya. kebetulan kemarin waktu raker ke Bandar Lampung itu kita ada apel siaga di Kalianda dan Ya, itu dihadiri tidak kurang dari 50 peserta. Iya. Ya. Belum kumpul semua. Jika kumpul semua ya itu Ya. semua ada kisaran 100 lebih dari kokam Lampung Selatan. Iya, benar Nah, itu. Tan. Lah, andaikan di masing-masing daerah, ya contoh di daerah Lampung Selatan itu ada 100, ya di Bandar Lampung ada 100, Lampung Timur ada 100, ya maka marwah Muhammadiyah itu akan semakin kuat gitu loh. Iya, Inilah benar kader-kadernya. Siapa yang akan menjaga aset Muhammadiyah, ya kan? Ya, Kalau kita dari sekarang tidak membentuk karakter Muhammadiyah yang kuat dari sekarang ini. Iya. Nah, terus kemarin itu pas raker itu kan apa ya, peran MPKSDI ini, Majelis Pembinaan Kader ini untuk wilayah Lampung itu arahannya bagaimana Tat gitu? Jadi ada yang kemarin sebagai kendala yang sangat penting sekali, bahwasanya di masing-masing daerah itu memiliki kendala yaitu amal usaha Muhammadiyah, Ya. tetapi tidak mau menunjukkan jati diri Muhammadiyah. Oh, iya. Kenapa bisa demikian? Ini menjadi titik tekan ini yang harus benar-benar kita selesaikan. Iya. Karena apa? Jangan sampai ini terjadi ketika nanti kita kehilangan kader baru kita kerasa gitu. Kalau sudah tiada baru terasa lagunya Roma Irama kan gitu ya. Jadi memang begini Tat ya, yang Ustadz bilang tadi di amal usaha itu jangan bawa-bawa Muhammadiyah itu kan misalkan apa ya, contohnya itu seperti apa gitu. Nah, jadi dari berdasarkan analisa saya, Iya. dan ini ada banyak bukti ini, bukan hanya analisa bodong ini ya. Iya. Sekolahan Muhammadiyah, amal usaha Muhammadiyah di dalam buku ADART itu kan sudah disebutkan bahwasanya amal usaha Muhammadiyah itu adalah media dakwah persyarikatan. Iya. Ya, maafnya ngomong kalau di dalam amal usaha tidak ada gerakan-gerakan sebagai media dakwah persyarikatan, maka maafnya ngomong apa fungsinya begitu? Ya kan? Iya. Bukan saya keras, tetapi apa manfaatnya? Kalau memang tidak ada fungsinya, maafnya ngomong bubar saja kan begitu. Iya. Maka ini menjadi perhatian untuk para pimpinan-pimpinan amal usaha Muhammadiyah bahwasanya jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang, jangan pernah kita itu berkecil hati untuk menunjukkan jati diri Muhammadiyah. Ya. Iya. Maka ini bisa dicek. Maafnya ngomong, saya ini pernah terjadi, Pak. Iya. Bahwasanya ada seorang KKN datang dan ini dari perguruan Muhammadiyah. Iya. Dan saya tidak akan menyebutkan Berarti universitasnya. kalau KKN itu perguruan tinggi dong. Sudah perguruan tinggi. Waduh, iya terus. Dan masuk ke dalam KKN itu sudah praktek belajar, praktek mengajar ya. Iya. Saya tanya, siapa pimpinan wilayah Muhammadiyah yang sekarang? Di Lampung gitu. Di Lampung. Iya. Terus Nah ini nggak tahu dia. Loh, ini kata saya bercanda ini. Katanya orang tuanya juga orang Muhammadiyah. Ini bercanda. Ya apa namanya ketika notabene bukan dari Muhammadiyah wajar. Lah ini orang tuanya orang Muhammadiyah. Jadi seperti tidak ada rasa memiliki di dalam persyarikatan. Nah, ini payah ini. Iya, memang harus kita tanamkan apa ya dalam persyarikatan itu untuk para generasi penerus, para kader itu rasa memiliki itu memang sangat penting sekali. Iya. Jadi, kemudian kemarin itu saat raker kira-kira pasti kan ada kesan atau pengalaman lah ya. Kira-kira pengalaman yang menarik itu apa ya yang mungkin bisa untuk dibagikan ke pemirsa Muhabbat TV yang di rumah yang nonton podcast ini gitu Tat. Baik. Kemarin itu. Jadi baik kesan maupun yang terjadi kemarin yang saya ambil ya. Iya. Jadi yang pasti kita itu gembira ketika dari penjuru daerah-daerah kemudian berkumpul, saling sharing, saling bertukar pendapat, saling bertukar pengalaman itu menjadi sesuatu kebanggaan tersendiri gitu ya. Iya. Bahkan kemarin kita kan ditemu yang doktor, yang profesor, ya kan?
bahkan yang sudah senior mereka di situ saling ketika outbound ya bergandengan tangan, main bareng ya. Dan di situ ada makna-makna yang harus kita ambil. Ya. Jadi memang di dalam persyarikatan itu harus bekerja sama. Dan di situ juga harus kita ketahui bahwasanya Muhammadiyah itu bukan hanya membutuhkan orang yang mampu, melainkan juga orang yang mau untuk berjuang. Iya, benar sekali. Ya. Ya. Buat apa ketika mereka mampu tetapi mereka itu tidak ada giroh, ya kan? Jadi gitu. Seperti tidak ada semangatnya di dalam persyarikatan ya. Maka itu penting sekali untuk menunjukkan, menimbulkan semangat di dalam pergerakan, itu sangat penting sekali. Ya. Jadi banyak sekali kesan-kesan yang kemarin didapat. Bahagialah ketika kita berkumpul bareng sama mereka itu saling berbagi ilmu. Kemudian kemarin kan sudah berbagi mungkin di sana tentang untuk efisiensi kerja, permasalahan yang ada di Lampung Selatan yang sudah disampaikan nanti kemarin di sana. Setelah itu kan ditarik suatu kesimpulan yang menjadi tantangan dan bagaimana majelis kader tim dari Lampung Selatan ini menghadapinya. Kadang di persyarikatan sendiri itu masih banyak kelemahan, kurangnya kader. Ya, maka kemarin ada masukan bagus bahwasanya kita memiliki data. Data apa? Data siapa sih yang aktif di Muhammadiyah? Kemudian apa sih kemampuannya? Ya. Jadi contoh ketika di Lampung Timur atau di daerah yang kurang memiliki kader, kemudian membutuhkan kader untuk mengajar di suatu bidang, jangan sampai nanti termasuki oleh kader dari luar. Maka ketika kita tahu ternyata di Lampung Selatan ada kader yang mumpuni di dalam bidang ini, maka segera ditarik ke sana. Untuk apa? Untuk membantu proses perkaderan di sana. Itu penting sekali. Jangan sampai nanti ketika kader kita hilang justru kita baru kaget, artinya gitu. Yang kedua, terkadang di Muhammadiyah ini ada kader yang sudah masuk tetapi mereka bingung mau ngapain. Contohnya ya kan? Mereka hobinya di kesenian, benar. Kemudian tetapi merasa tidak diperhatikan, ya kan? Nah, orang hobi neng kesenian kok disuruh ngaji tiap hari. Maka di situ ada titik bosan akhirnya itu. Ya, maka di situ harus ada program-program yang apa sih yang bisa potensinya itu apa itu yang bisa dikembangkan gitu loh. Padahal kan kalau untuk seni itu ada tempatnya, ada lembaga yang keterkaitan tentang kesenian lah Jadi di Muhammadiyah itu apa namanya itu saya lupa. Jadi mungkin kesenian itu sebagai media, sebagai sarana untuk melancarkan kegiatan dakwah, gerakan dakwah yang Muhammadiyah lakukan, kan pada intinya seperti itu. Betul. Cuman kan ada yang berpikir wah ini nggak boleh, ini begini, ini begitu gitu. Kan mungkin kurang wawasan atau bagaimana itu kira-kira yang melarang-larang itu. Jangan-jangan itu ciri-ciri sudah terkontaminasi. yang sudah. Berarti intinya gini. Muhammadiyah itu sebagai umatan wasaton. Sebagai tengah-tengah. Kalau orang yang suka mengolok-olok itu yakin bukan Muhammadiyah. Kalau mengaku Muhammadiyah itu hanya mengaku-ngaku. Iya, benar sekali. Muhammadiyah kok sukanya mengolok-olok sana, mengolok-olok sini. Ini Muhammadiyah yang terkontaminasi jangan-jangan itu. Jadi ciri-ciri Muhammadiyah itu dakwahnya itu yang luas pandangannya, luas cara berdakwahnya, tinggi ilmunya atau dalam ilmunya, kemudian arif lokal. Ya. Jadi dakwah di Muhammadiyah itu di berbagai macam segmen itu semua masuk. Jangan kaku-kaku amat gitu. Jangan kaku-kaku yang fleksibel. Kanebo itu kalau mau buat ngelap itu harus dibasahin dulu supaya lembut. Kalau tidak dibasahin kaku buat ngelap, bukannya bersih malah menyakiti. Iya kan? Jadi oke. Jadi tadi itu kita sudah banyak ngobrol panjang lebar. Sebenarnya potensi-potensi yang dimiliki oleh Persyarikatan Muhammadiyah khususnya di Lampung Selatan ini banyak, luar biasa. Nah, untuk melangsungkan program kerja majelis pembinaan kader dan sumber daya insani ini, apakah perlu peran pihak lain, misal majelis tabligh
majelis ekonomi atau majelis yang lainnya, Tat, kira-kira perlu peran apa ya, semacam berkolaborasi gitu. Baik. Bagaimana, Tat? Itu sangat harus. Majelis kader ketika tidak bekerja sama dengan majelis-majelis lain mau ngapain? Iya, benar. Iya nggak? Iya. Majelis pendidikan kader di dalam sekolahan dia pasti akan bekerja sama dengan Dikdasmen. Iya, benar. Iya kan? Iya. Di dalam pergerakan dakwah, ya, pasti ada proses perkaderan. Karena seringkali, ya kan, ada orang-orang yang mengatakan begini, ada kader-kader yang mereka kritis, haus ilmu, ketika ngaji di Muhammadiyah ternyata begitu-begitu aja, maafnya nih, ya. Ternyata kemudian dia geser ke kajian yang lain, akhirnya tidak aktif di Persarikatan. Lah ini kan masalah lagi. Ya kan, ini menjadi, kemarin Ustadz Rahmat menyampaikan begini. Jadi ini penting sekali, bahwasanya kalau di Muhammadiyah ini tidak memudahkan kita untuk masuk surga, ngapain? Iya, benar sekali. Ya kan? Memang gerakan dakwanya begitu. Di dalam Muhammadiyah itu tujuannya satu, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Iya. Loh, contoh begini. Dari sahabat Khalid bin Walid, ya kan? Itu seorang sahabat yang ketika berdakwah dengan lisan, ya, dengan religiusnya itu kurang. Tetapi beliau Khalid bin Walid ini memiliki strategi perang yang sangat luar biasa. Nah, itu. Jadi kemudian di dalam suatu kisah beliau itu kalau menghafal Al-Qur'an itu tidak lebih dari 3 surat. Ya paling ya tapi mungkin ini yang paling ya qul a'udzu birabbil nas, qul a'udzu birabbil falaq, qul huwallahu, ya. Kalau sekarang, kalau zaman dulu ya mungkin yang panjang-panjang itu, gitu. Tapi memang tidak ada riwayat itu kan. Iya. Tapi artinya begini, apa yang harus kita ambil maknanya? Ya. Maka Rasulullah pernah menyebutkan banyak jalan menuju surga gitu loh. Iya, benar Kan? sekali. Bilal ini tahu persis kalau dia tidak bisa menandingi Abu Bakar, kan, tidak bisa menandingi Utsman. Wong Bilal ini adalah orang mantan budak, ya kan? Tetapi beliau ini termasuk orang yang cerdas. Dengan rajin azan, maka Rasulullah menyatakan bahwasanya ini sendalnya Bilal ini sudah terdengar di surga. Artinya sudah ada jaminan surga gitu loh. Kita nggak usah merasa dengan ibadah kita luar biasa terus kemudian itu menjamin kita di surga. Nggak seperti itu juga seperti gitu itu, loh. Yang dapat memasukkan kita ke surga itu ya karena ridhonya Allah itu. Iya, benar sekali. Iya kan? Kalau kita rajin ngaji tapi rajin mencaci, apa jadinya kan gitu. Semakin banyak ilmu tapi nggak bermanfaat, ya kan? Maka doa kita kan ya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Ya kan? Jangan semakin ngaji semakin keras sifatnya, ya kan? Ngajinya salah jangan-jangan itu. Nah, maka di Muhammadiyah itu gerakan yang luas di dalam berdakwah. Gitu. Nah, ini sekarang ini kan menurut pengamatan saya juga Tat, ya. Jadi para kader calon generasi penerus untuk melangsungkan gerakan dakwah Muhammadiyah ini mungkin dari ortom yang dari tingkat sekolah ataupun tingkat kampus, ada IPM, ada HW, ada IMM, ya. Jadi saya perhatikan itu setelah lulus ya kembali semula, padahal saat dia sekolah ataupun kuliah semangat banget, dan setelah dia lulus kembali semula. Nah, itu cara mengatasinya bagaimana kira-kira? Ya, biasanya ini tidak lain, faktor kebutuhan. Kader Pak Suci setelah lulus, ya kan, bingung. Kebutuhan semakin banyak, ngajar paling pendapatan berapa? Satu lagi tidak ada sifat memiliki lagi, ya kan? Maka akhirnya apa? Bekerja di luar, akhirnya aktif di luar, benar sekali. Hilang akhirnya kan? Nah itu. Jadi, atau begini, dia memang cerdas nih anaknya nih. Ini sering kejadian cerdas, ya. Kemudian masuk di sebuah pondok pesantren, akhirnya kemudian mengabdi di sana, akhirnya hilang juga. Maka apa yang harus dilakukan? Ini tidak lain adalah ada peran para pimpinan di sini. Pimpinan Muhammadiyah untuk memikirkan nasib generasi penerus yang untuk melangsungkan gerakan dakwah Muhammadiyah ini. Betul. Ya benar lah, kalau tadi ada yang nyebutkan bahwasanya ini tugas PCM. Ya benar, PCM memberikan mandat kepada Dikdasmen di dalam pendidikan atau kepala sekolah supaya memberdayakan kader-kadernya. Iya kan? Bener. Contoh
Iya. Jangan sampai di sekolahan kemudian kadar tapak sucinya nggak ada, hilang. Iya, iya. Ketika setelah ditanya kemana, merantau. Nah. Apa? Kebutuhan. Iya, benar Iya sekali, kan? Pak. Rata-rata memang saya amati pun ya demikian gitu. Iya, maka harus ada peran juga Mm-mm. dengan majelis ekonomi, Pak. Nah, jadi berkolaborasi supaya kegiatan pengkaderan ini berhasil, Iya. butuh peran majelis Nah, ekonomi. iya, memang duit itu bukan segalanya, tapi segalanya butuh duit itu Iya, iya, tadi. iya. Majelis pendidikan. Iya. Ada Iya. mungkin sekarang majelis di daerah Lampung Selatan itu ada majelis pemberdayaan masyarakat. Ada. Nah, jadi butuh peran itu juga tadi ya. Nah, mungkin. itu kan menjadi problem juga. Iya, iya. Yang kadang-kadang sumber daya masyarakat itu kan, ya kan? Iya. Memberdayakan sumber masyarakat itu yang nggak gampang. Iya, benar sekali itu. Ya kan? Menjadi seseorang yang memberdayakan masyarakat sedangkan diri sendiri tak berdaya ini repot juga gitu. Maka, Iya. maka majelis ekonomi ini sangat penting sekali perannya, ya. Iya, Maka benar kita sekali. pikirkan termasuk di Lampung Selatan, Candipuro ini sekarang membuat tokomu, Iya. ya kan, berasmu, Iya. di Sidomulyo ada kopimu, Iya, Mulyo, ya kan. Itu termasuk apa namanya ide-ide cemerlang. Iya, benar Termasuk sekali, di Pak. Ahmad Dahlan sekarang ada Greenhouse. Greenhouse, Tadi ya kolaborasi dengan Pak Hasan, Gus Hasan itu kan Iya, di iya. Nahdlatul Ulama, ya kan? Itu penting sekali untuk bersinergi. Ya bukan itu kemunduran, tetapi memang mundur satu langkah, maju 1000 langkah, kan gitu. Iya, iya. Jadi perlu kerja sama. Terakhir tadi ya, ini kalau ngobrol nggak berasa ini iya. lama ini. Jadi terakhir ini kira-kira adakah pesan yang ingin Ustadz sampaikan kepada generasi muda Muhammadiyah, terutama yang di wilayah Lampung Selatan, Tat? Baik. Untuk para pemuda ya, terus semangat ya, jangan pernah kendor ya, terus melangkah. Ini ada perkalimat yang penting dulu kata owner saya dulu ketika di suatu perusahaan. Ketika kita melangkah, jangan pernah memikirkan materi dulu. Artinya kita langkahkan dulu kaki kita, maka nanti Allah lah yang akan memberikan. Iya kan? Iya, iya. Jadi memang tugas kita itu ikhtiar. Iya. Yang penting Kemudian, bergerak. ya, bergerak dulu. Apa ya, menolong agama Allah lah Iya, gitu. intan surullah Iya, ya. iya, terus. Kemudian buat para pimpinan juga ya, maaf ini ya, di dalam amal usaha Muhammadiyah, kemudian di dalam cabang ya, kemudian di daerah lebih memperhatikan kader-kader kita ya. Jangan sampai lagi-lagi kita kecolongan kader gitu ya. Iya, iya. Ya. Ya. Kemudian yang terakhir ideologi Muhammadiyah. Itu penting sekali. Iya, iya. Ideologi Muhammadiyah itu sebenarnya tidak lain adalah ideologi Islam. Iya, benar sekali ya. Memang Muhammadiyah itu adalah gerakan Islam gitu. ya. Jangan Iya, salah ya. Contoh ada pendapat begini. Iya. Ya kan? Wes, masjid ini buat dari Islam untuk Islam saja. Loh, jangan salah kaprah. Iya, Ya. iya. Muhammadiyah mendirikan perguruan tinggi, universitas di timur ya, Iya. daerah timur, kemudian di Kupang ya kan? Iya, benar sekali. Itu kan yang masuk kuliah di situ juga bukan hanya orang Islam. Artinya Muhammadiyah itu datang ya menyinari semesta, Iya, memberikan perubahan yang lebih baik, ya kan, mencerahkan, Iya. ya kan, merangkul bukan memukul, ya kan. Pokoknya indahlah kita berdakwah di dalam Muhammadiyah itu. Iya, Itu iya. saja, tidak lain. Iya, iya. Baik pemirsa Muhabbat TV, demikianlah uraian singkat tentang Majelis Pembinaan Kader yang disampaikan oleh Ustadz Hamid Suwasono, salah satu anggota Majelis Kader di daerah Lampung Selatan. Semoga pesan-pesan yang beliau sampaikan, nasihat-nasihat yang beliau berikan itu dapat memotivasi kita semua untuk melangsungkan gerakan dakwah Muhammadiyah. Untuk pemirsa yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada, dukung terus kami mengadakan kegiatan-kegiatan seperti ini dengan like atau subscribe di bawah ini ya, boleh komen. Demikianlah acara session podcast di Muhabbat TV ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata ataupun kalimat. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga menginspirasi. Muhabbat TV, channel inspirasi untuk generasi muda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.